Seperti itulah iman kami Tuhan, tekad di dalam hati kami, bahwa kami ingin mengasihi Engkau Tuhan dan Allah kami. Karena itu Tuhan, didiklah kami dengan firman-Mu. Biarlah kami belajar menyingkirkan segala keakuan kami, sehingga kami menuruti firman-Mu, mengasihi Engkau dengan seluruh hidup kami. Berfirmanlah, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Minggu dan Salam. Sore hari ini tema yang menjadi renungan kita adalah kasih atau mengasihi Allah kita. Dan diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Jadi ayat-ayat ini cukup panjang, saya akan baca untuk saudara-saudara semua. Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat yang terakhir, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang baru saja kita baca di dalam Keluaran pasal 20 ini adalah salah satu contoh dari perjanjian-perjanjian yang ada di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama adalah sesuatu yang wajar untuk membuat perjanjian, dan di sana biasanya ada 2 jenis perjanjian. Yang pertama itu biasa disebut sebagai parity treaty, itu adalah perjanjian peer to peer, perjanjian antara manusia dengan manusia. Sama misalkan contohnya Abraham membuat perjanjian dengan Abimelek, atau misalkan Yonatan membuat perjanjian dengan Daud. Perjanjian itu sifatnya negosiatif, bisa dinegosiasikan, disepakati bersama, dan kedua belah pihak kemudian saling diuntungkan.
Tetapi ada jenis perjanjian yang kedua. Yang kedua itu disebut sebagai vassal treaty. Ini adalah perjanjian antara yang superior kepada yang inferior. Perjanjian dari tuan kepada hambanya. Maka di sini biasanya adalah sifatnya itu tidak ada negosiasi. Sifat dan ketentuan-ketentuannya dibuat oleh yang superior, diperuntukkan bagi yang inferior, dibuat oleh sang tuan kepada mereka yang adalah bagian atau bawahan dari tuannya itu. Nah, apa yang baru saja kita baca itu biasa dikenal sebagai 10 perintah Allah, yang adalah perjanjian Allah dengan umatnya orang-orang Israel. Dan kalau kita itu membaca keseluruhannya, maka kemudian nanti kita akan mendapatkan apa-apa saja isi dari perjanjian itu. Nah, kalau kita tadi itu membaca di dalam bacaan perjanjian baru tadi, maka kemudian perjanjian baru itu mencatat pertanyaan seseorang atau para murid yang bertanya kepada guru, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa hukum yang pertama dan yang terutama untuk kami lakukan? Maka Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34, Matius 22 ayat 34 sampai 40, atau Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28. Di sana kemudian disampaikan rangkuman dari 10 hukum Allah itu. Hukum itu kemudian dibuat menjadi 2 kelompok besar saja. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Nah, dalam bacaan yang kita akan renungkan hari ini, kita hanya akan membicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu. Sebetulnya 10 perintah Allah ini kita baca dari mulai pasal 20 ayat 1 sampai 11. Memang bunyinya perintah tunggal, kasihilah Tuhan Allahmu. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai umat Allah, atau pada waktu itu Israel diperintahkan oleh Tuhan, bisa mengasihi Allah? Atau tepatnya, bagaimana manusia bisa mengasihi Allah? Dengan apa manusia itu bisa mencintai Allah yang tidak kelihatan itu, yang tidak bisa disentuh, dijamah dengan panca indera itu, yang kehadirannya kadangkala tidak disadari oleh umatnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudara dan saya bisa hidup dalam cinta kepada Allah yang maha tinggi tadi? Nah, lalu kemudian saudara perhatikan mulai ayat 1, 2, 3, itu adalah bagian pertama yang diajarkan oleh Allah kepada orang Israel, kepada saudara dan saya, mengenai jawaban bagaimana saudara dan saya bisa mencintai Allah. Perhatikan ayat yang kedua. Tuhan sekarang ngomong begini, akulah Tuhan Yahweh atau Yahweh, YHWH. Perhatikan baik-baik, sebab Allah sekarang memperkenalkan dirinya. Aku adalah Yahweh. Apa pentingnya bagi orang Israel? Saudara perlu ingat bahwa dalam konteks ini Israel baru saja keluar dari Mesir. Di Mesir ada sekitar 80 dewa-dewa yang menjadi sesembahan. Karena Mesir adalah negara yang sangat politistik. Mereka mempunyai banyak Allah, mereka menyembah banyak Allah, dan mereka percaya kepada dewa-dewa yang begitu banyak. Maka sekarang Tuhan begitu berhasil membawa bangsa Israel keluar. Sekarang dia katakan kepada umatnya itu, engkau harus tahu, aku tidak sama seperti Tuhan-Tuhannya orang Mesir. Aku adalah Yahweh, aku adalah Allahmu, Tuhan yang Esa itu. Sekarang orang Israel diperkenalkan dengan konsep yang tidak panteistik, yang tidak politeistik. Sekarang Allah memperkenalkan dirinya dalam bentuk monoteisme, bahwa orang Yahudi itu menyembah satu Allah, Allah yang Esa. Lalu kemudian muncul pertanyaan dari banyak orang, kalau begitu apa bedanya Allahnya orang Kristen dengan Allah-Allah agama-agama lain yang mereka juga percaya dengan monoteisme? Mereka juga percaya tentang Allah yang Esa. Apakah Allah kita sama dengan Allah mereka?
Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Sebab Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang monoteis, yang menyebut dirinya sebagai Yahweh tadi di dalam kitab yang kita baca, kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiganya adalah Esa, yang ketiganya adalah satu tetapi beda, dan mereka itu divine, bisa diperkenalkan satu persatu. Jadi kalau begitu, agama-agama lain yang monoteistik lalu menolak ketuhanan Roh Kudus, menolak ketuhanan Yesus Kristus, maka mereka memiliki Tuhan yang tidak sama dengan kita. Dan inilah kekristenan, inilah keunikan bangsa Israel, bahwa Allahnya orang Kristen adalah Allah yang Esa. Tetapi Allah yang Esa itu memperkenalkan dirinya di sepanjang Alkitab PL dan PB sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang berbeda dengan agama-agama lain. Jadi sekarang Tuhan berkata kepada mereka, aku adalah Allah yang tidak sama dengan Allah bangsa-bangsa. Aku adalah Yahweh yang tidak sama dengan bangsa-bangsa. Nah, saya lanjutkan ayat yang kedua tadi bagian B. Lalu kemudian katanya, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Selalu biasa dalam sebuah perjanjian lalu ada prolog, dan prolognya itu adalah mengingatkan tentang histori atau historical prolog, bahwa ingat, Yahweh itu bukan Allah yang asing. Yahweh itu adalah Allah yang pernah mengantarkan kalian keluar dari Mesir. Yahweh adalah Allah yang pernah membawa kalian dari perbudakan sekarang menuju ke negeri yang baru di tanah perjanjian. Jadi aku itu sebetulnya sudah akrab dengan kalian, aku sudah kenal dengan kalian, dan nenek moyang kalian sudah kenal dengan aku, Yahweh, Tuhannya orang Israel. Nah, saya lanjutkan lagi ayat yang ketiga. Ayat ketiga bunyinya begini, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ini ayat yang paling penting, sebab ini menjawab tentang pertanyaan bagaimana caranya kita bisa mengasihi Allah. Sebab ayat 2 tadi memperkenalkan kepada kita bahwa aku adalah Allah yang Esa itu, yang memperkenalkan di sepanjang sejarah perjanjian lama dan baru sebagai Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang sudah menuntunmu keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan. Lalu apa yang mesti kita lakukan untuk mencintai Allah? Ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa ini artinya? Sulit sekali kita memahami perkataan Tuhan di hukum yang pertama ini. Saudara boleh nanti mengecek misalkan di dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-27, atau saudara cek lagi nanti di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai 26. Di sana ada kisah tentang seorang anak muda yang kemudian berlari-lari lalu sujud menyembah Yesus, dan kemudian setelah sujud menyembah Yesus, pemuda ini berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat supaya aku bisa melihat kerajaan Allah?" Lalu jawaban Yesus itu aneh, sebab Yesus kemudian berkata di dalam sebuah perumpamaan yang sulit dipahami. Yesus ngomong begini, kenapa kamu bilang aku baik? Sebab tidak ada yang baik di dunia ini kecuali Tuhan. Yesus mau ngomong sama anak muda itu, kau berkata aku baik, guru yang baik, berarti you percaya bahwa aku Tuhan? Lalu kemudian Yesus bertanya, kalau kamu percaya bahwa aku Tuhan, apa yang diperintahkan hukum Taurat kepadamu? Kasihi bapakmu, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, dan lain sebagainya. Lalu pemuda itu berkata, aku sudah melakukan semuanya itu perfect, tidak ada yang kurang. Yesus kemudian menjawab sekali lagi, satu kurangmu. Kalau begitu pulang, jualah hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Setelah itu pemuda itu kemudian mundur dan tidak pernah datang lagi. Yesus sekarang mau mengecek, karena pemuda tadi mempertaruhkan nyawanya dengan sujud
berkata kepada Yesus, "Guru yang baik." Saudara perhatikan, manusia tidak boleh menyembah manusia. Ini hukumnya orang Yahudi. Waktu manusia tadi, anak muda tadi maksud saya, sujud menyembah Yesus dan berkata guru, menyebut Yesus Tuhan, maka ini musyrik, ini pentuhanan manusia. Hukumannya dilempari batu. Maka Yesus sekarang mengecek hatinya. Betulkah engkau mengakui saya sebagai Tuhan? Betulkah engkau percaya bahwa saya Tuhan? Atau kamu berkata, Tuhan, 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 aku mengasihi engkau. Itu hanya di bibirmu, di mulutmu saja. Sekarang saya cek isi hatimu. Isi hatinya itu sederhana saja. Mana lebih kau cintai aku atau hartamu? Maka sekarang pulang jual hartamu, lalu baru ikut aku. Pemuda itu sekarang kaget. Dan Yesus sekarang tahu persis bahwa ternyata yang ada di dalam kepalanya anak muda itu, di dalam hatinya anak muda itu, sebetulnya bukan Tuhan. Ada yang lain yang lebih penting, yang lebih utama, yang lebih priority dari hidupnya, yaitu hartanya yang banyak tadi. Sehingga kita paham kalau begitu apa yang dikatakan Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sebab saudara dan saya itu seperti orang Israel yang seringkali latah menyembah Tuhan, yang sering sekali mengaku percaya Tuhan, menyanyikan lagu-lagu tentang Tuhan, bahkan berpura-pura aktif melayani Tuhan. Tapi pertanyaannya, mengasihi Tuhan bukan perkara itu, anak muda. Mengasihi Tuhan itu perkara hati. Apakah engkau mau membangun relasi dengan saya dalam sebuah bentuk relasi I and thou, aku dan engkau personal? Kalau itu yang terjadi, maka cek hatimu, apakah ada yang lain yang lebih penting dari saya? Jika masih ada yang lain yang lebih penting dari saya, you belum mencintai saya. Nah, saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Kadangkala kita itu berkata mencintai Tuhan, tapi banyak di antara kita yang tidak tertarik dengan Tuhan. Saya di beberapa pertemuan di tempat lain berkata, ada banyak anak-anak muda, ibu-ibu rumah tangga yang takut kehilangan kuotanya karena ibadah, yang hanya 1,5 jam atau 2 jam paling lama. Tapi mereka itu bisa nonton drama Korea itu 60 episode dan tidak pernah merasa kehabisan kuotanya. Ada orang lain juga yang sebetulnya terlibat dalam pelayanan, tetapi dia di dalam hatinya masih mencintai kehidupan dan kebiasaannya yang lama. Masih suka dengan pornografi, masih suka dengan video-video kotor, dan yang lain sebagainya. Nah, you cek hatimu. Sebab Tuhan sekarang berkata, kalau kamu mau mencintai saya, kalau kamu mau mengasihi saya, pertanyaannya, apakah kamu loyal dengan saya? Maka mengasihi Tuhan dibuktikan dengan loyalitas spiritual. Apakah dia menjadi satu-satunya Allah yang ada di dalam hidup saudara, yang engkau utamakan, yang engkau anggap paling penting, sehingga engkau loyal dengan kata-kata Tuhan? Selagi tidak ada loyalitas di sana, loyalitas saudara musiman, engkau belum murid Tuhan. Saya pernah mengutip apa yang terjadi di dalam Perjanjian Baru sebagai sebuah fenomena yang unik. Karena Yesus itu dalam pelayanannya kemudian mengajak murid-muridnya melihat sebuah pohon. Pohon itu pohon ara. Lalu kemudian setelah tiba di pohon ara, Yesus tidak menemui buah. Di teks itu dikatakan bahwa memang bukan musim buah ara. Jadi pohon itu memang tidak buah karena tidak musimnya. Tapi Yesus setelah melihat pohon ara itu lalu berkata kepada pohon itu, mulai hari ini tidak ada seorang pun yang akan makan dari buahmu. Yesus mengutuk pohon itu. Besoknya lagi mereka lewat, pohon itu mati.
Lalu kemudian yang menarik dan menggeliti adalah kenapa Yesus marah sama pohon yang tidak buah. Padahal pohon itu tidak musim berbuah. Sebetulnya itu bukan perkara dengan pohon itu. Tapi ini adalah perkara Yesus dengan orang Israel, perkara Yesus dengan para murid. Yesus mau mengatakan begini, aku mau melihat buah setiap saat. Dan aku tidak mau kamu jadi orang Kristen musiman. You mesti menghasilkan buah kapanpun dalam 365 hari. 365 hari itu orang Kristen mesti loyal kepada Tuhan dan menghasilkan buah. Kalau tidak, you akan jadi orang Kristen musiman dan you tidak bisa mengasihi Allah. Bagaimana saudara bisa mengasihi Allah? Loyallah kepada Allah. Yang kedua, coba perhatikan ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, perhatikan itu kata-kata yang menarik. Demikian. Di dalam Alkitab kita jelas sekali melihat bahwa saudara dan saya adalah spiritual being. Allah menciptakan manusia dan memberinya roh kepada kita, kepada tubuh kita. Maka manusia dalam naturnya yang spiritual being tadi selalu punya keinginan mencari sesuatu yang lebih besar untuk disembah, dihormati, ditinggikan. Dan itu natur manusia, tidak ada salahnya dengan itu. Tetapi perhatikan, kadangkala karena natur manusia yang adalah spiritual being dan selalu ingin menyembah, sepertinya kita itu kemudian ketularan apa yang dialami Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa itu ketemu setan. Dan setan itu kemudian menawari Adam dan Hawa. Kalau kau makan pohon itu, kau tidak akan mati. Tapi kau akan menjadi sama seperti Allah. Kadangkala manusia itu tergoda untuk menjadi sama seperti Allah. Atau bahkan membuat image, membuat gambaran, membuat segala sesuatu yang kita itu kemudian pikir itu adalah Allah. Nah, patung di sini tidak selalu dalam rupa patung seperti yang saudara lihat di dalam kisahnya orang Israel membuat patung lembu emas. Nah, itu juga, tetapi tidak itu. Patung ini adalah segala sesuatu yang saudara pikirkan bisa menggantikan Tuhan. Yang saudara pikirkan itu memberikan kepada saudara rasa aman, rasa berharga, rasa bernilai. Sehingga ketika engkau memiliki itu, dalam tanda kutip patung itu, engkau berharga, engkau bernilai, dan engkau itu menjadi orang yang aman. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan ketika dia berfirman di pasal yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang kau anggap melaluinya kau akan beroleh keamanan, beroleh harga diri, dan kamu dianggap penting. Tak boleh itu. Maka Tuhan mau mengatakan, di luar sana banyak sekali Allah-Allah palsu, patung-patung tadi. Dan ketika kamu itu mau mengasihi saya, maka kamu tidak bisa terdistorsi. Nggak boleh kamu tertarik dengan apapun selain aku, yang mungkin bisa memberimu rasa aman, yang mungkin bisa memberimu rasa berharga, yang mungkin bisa memberimu nilai, dan kamu menjadi bernilai. Sebab di luar sana banyak sekali yang bisa kita jadikan sesembahan-sesembahan palsu, patung, Tuhan-Tuhan yang palsu. Saya berpikir kalau saya punya rumah yang besar, maka saya akan dihargai orang. Saya berpikir kalau saya berganti mobil yang mewah sekali, maka saya akan terhormat.
dihargai Tuhan. Saya berpikir kalau saya itu punya pendidikan excellent, tinggi, saya nanti akan dihargai orang. Kalau saya ngomong, saya akan berharga. Atau saudara berpikir tentang apapun yang ada di dalam pikiran saudara, yang melaluinya saudara merasa dianggap penting, berharga, bernilai di luar Tuhan, kamu sedang menyembah Tuhan yang palsu. Nah, ini sebabnya Tuhan berkata, kalau kamu mau mencintai dan mengasihi saya, you mesti menyembah Tuhan yang original, Tuhan yang sejati. Nah, di dalam perjanjian baru, saudara itu kemudian melihat misalkan di dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Di sana dikatakan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari seluruh ciptaan, dan seterusnya. Misalkan Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, di sana dikatakan oleh penulis Ibrani, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang menopang dunia dan seluruh ciptaan. Atau saudara baca lagi di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Di sana ada muncul pertanyaan Filipus. Filipus berkata kepada Yesus, tunjukkan kepada kami Bapa, cukup bagiku, kata Filipus. Lalu apa jawab Yesus? Yesus berkata kepada Filipus, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa, tapi siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Siapa menyembah aku, dia menyembah Bapa. Siapa mencintai aku, dia mencintai Bapa. Maka kemudian di luar sana sekali lagi ada banyak patung-patung, Allah-Allah palsu, sesembahan-sesembahan palsu yang kamu percayai, yang kamu anggap benar, yang kamu jadikan sesembahan, yang kamu rasa kalau saya punya itu, saya berharga, saya bernilai, saya penting. Dan Tuhan sekarang bilang, itu kepalsuan. You mesti sembah Yesus. Dan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah itu. Kalau kau sembah dia, maka engkau sedang mengasihi Allah yang benar. Nah, saudara, saya tidak tahu apa patung-patung yang ada di sekitar saudara, ornamen-ornamen kehidupan yang saudara sangat cintai dan hargai, dan saudara pikir kalau kau punya itu, maka kau akan bernilai. Termasuk bagi yang single ya, saudara berpikir menikah itu adalah salah satu cara untuk saudara memiliki status sosial yang baik. Tapi kalau gara-gara menikah you meninggalkan Tuhan, kamu sedang dapat patung, kamu sedang dapat Allah yang palsu, kamu sedang dapat kebohongan, dan kamu ditipu oleh pikiran. Jangan begitu, karena Tuhan saja rasa amanmu itu ada. Karena Tuhan saja engkau diterima, dicintai, dikasihi tanpa batas. Oleh karena Tuhan saja. Gitu ya. Jadi kalau begitu, hukum yang kedua, bagaimana saudara bisa mengasihi Allah? Hiduplah dalam penyembahan kepada Allah yang sejati. Singkirkan patung-patungmu, ornamen-ornamen yang kau anggap itu penting dan berharga. Termasuk keinginan saudara untuk jadi kaya. Kaya tidak berdosa, ingin kaya berdosa. Kaya tidak masalah, tetapi kalau salah mendapatkan kekayaan dan motivasinya, Anda itu berdosa di hadapan Tuhan. Yang ketiga, perhatikan yang ketiga, itu ayat yang ke-7. Sebab nanti kalau dipanjangkan banyak itu ya, 5, 6 itu. Ayat 7 aja langsung. Ayat 7 bunyinya begini. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, di situ King James menerjemahkan begini. Thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Jadi ada 3 kata yang penting. Shall not take, itu dalam terjemahan LAI dikatakan jangan sebut. Jangan sebut itu sebetulnya lebih tepatnya do not live at atau do not exalt. Itu bicara tentang jangan kau agungkan, jangan kau pakai nama Tuhan yang agung itu. Lalu kemudian kata yang kedua yang paling penting juga adalah kata the name of the Lord, nama Tuhan. Nama itu adalah simbol dari kehormatan. Jadi nama itu adalah simbol dari reputasi. Tuhan punya nama yang menggambarkan reputasinya. Misalkan dia disebut sebagai
Jehovah Jireh. Kenapa nama itu penting? Misalkan lagi Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Karena sepanjang sejarah reputasi Tuhan yang menyembuhkan itu, maka dia disebut sebagai Jehovah Rafa. Karena Tuhan selalu menyediakan kebutuhan umatnya, dia disebut sebagai Jehovah Jireh. Jadi kalau begitu, nama adalah reputasi. Maka sekarang Tuhan berfirman, namaku itu penuh dengan reputasi kemegahan kebesaranku. Kalau kau pakai namaku dengan kekosongan untuk hal-hal yang tidak benar, kamu merusak reputasiku. Dan Tuhan tidak mau dirusak oleh oleh manusia, reputasinya itu. Bagaimana kita bisa merusak reputasi nama Tuhan? Ada 3 hal setidaknya. Yang pertama itu disebut sebagai irreverent atau tidak menghormati. Misalkan itu kisah yang terjadi dalam Ayub pasal 1 ayat yang kelima, di mana Ayub itu tiap-tiap anak-anaknya pulang pesta bikin persembahan untuk apa? Jangan-jangan di dalam hati mereka mengutuki Tuhan. Lalu kemudian Ayub minta maaf sama Tuhan. Tapi di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-9, di sana diceritakan tentang istri Ayub yang marah kepada Tuhan dan bilang sama Ayub, Ayub, ngapain kamu ikuti Tuhanmu itu? Kutuki saja Tuhanmu, setelah itu kau mati. Nah, ini disebut irreverent. Apa itu? Ketika berkata-kata sesuatu yang tidak menghargai Tuhan. Ngapain kau tetap taat sama Tuhan? Ngapain kau berdoa terus? Alalap martonggo, tidak penting berdoa itu. Kamu sedang irreverent God. Kamu tidak menghormati Tuhan. Kalau kamu tidak menghormati Tuhan dengan kata-katamu itu, maka disebutkan di sana, kamu merusak reputasi Allah. Dan itu berdosa. Maka kita tidak boleh merusak reputasinya dengan sembarangan. Misalkan lagi, yang kedua, tidak dengan irreverent, tetapi bisa saja dilakukan dengan cara menggunakan bad language, kata-kata yang buruk, yang tidak baik, kata-kata yang sembrono. Misalkan ketika saudara WA itu loh, di WA itu terakhir saudara itu bilang GBU, God bless you. Kau menulisnya tidak dengan hatimu. Kau itu hanya latah saja menggunakan itu karena memang biasanya begitu. Kelatahan inilah yang disebut kesembronoan. Dan kalau kau gunakan nama Tuhan dengan kesembronoan, kamu merusak reputasi Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Oke, kita doakan. Ya, kami ikut berdoa ya. Ya, kalau begitu kita topang dalam doa. Padahal kamu tidak berdoa. Oke lah, kalau begitu kami ikut berdoa. Saudara mendoakannya? Atau saudara kesandung bilang, ah Tuhan, kesandung. Sikit-sikit, ah Tuhan. Oh Tuhan. Ya Allah. Ya Allah. Dan lain sebagainya. Ya, kamu itu sembrono, menggunakan nama Tuhan dengan sembrono. Dan itu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Yang ketiga, itu bisa saja dengan melanggar perjanjian. Kamu harus menjadi promise keeper, penjaga perjanjian. Nah, ini penting juga ya. Kemudian kalau saudara baca misalkan di dalam perjanjian baru, Yesus pernah berfirman, Matius 5 ayat 35, 33, 37. Kalau iya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya datang dari setan, si jahat. Maka sekarang kita bisa menghormati Allah. Kalau iya, bilang ya. Kalau tidak, bilang tidak. Kadangkala kita sulit mengatakan tidak demi menghargai pertemanan. Lalu kita berjanji dan kita merusak perjanjian itu dengan tidak menepatinya. Maka kadangkala kita juga menggunakan sumpah. Maka orang Kristen tidak boleh bersumpah. Cukup ya, ndak, ya ndak. Nah, termasuk yang berselingkuh. Ya, berselingkuh itu termasuk merusak perjanjian.
Karena kalau nikah itu janji di hadapan Tuhan, lalu saudara selingkuh, maka saudara itu tidak jadi promise keeper, penjaga perjanjian. Kamu merusak reputasi Tuhan. Dengan perceraianmu, kamu merusak nama besar Tuhan dan kebaikan Allah. Maka itu dianggap sebagai pelanggaran. Jadi kalau begitu, yang ketiga ini mau bilang begini loh. Bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Bagaimana saya caranya bisa mencintai Allah yang oleh dirinya sendiri memperkenalkan kepada kita sebagai Yahweh tadi? Saudara mesti hidup memuliakan reputasi Tuhan. Hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan perkataanmu. Jangan keluar kata-kata sembrono tentang Tuhan, sebab itu merusak reputasi Tuhan. Yang terakhir, sorry saya agak batuk ya. Yang terakhir itu ada di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ayat 8 khususnya. Ayat 8 begini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah ini penting. Saya sudah sampai ke yang terakhir ya, yang keempat. Bagaimana saudara bisa mengasihi Allah? Saya ulang dari 1. Yang pertama, hiduplah dalam loyalitas. Jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, saudara mesti hidup dalam penyembahan kepada Allah yang sejati. Jangan ada patung di dalam hidupmu yang kau anggap itu penting. Yang ketiga, hiduplah memuliakan reputasi Allah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang terakhir itu adalah ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 itu bunyinya adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, apa itu artinya? Begini ya. Di dalam Alkitab, kata Sabat atau hari Sabat itu punya 2 pengertian. Yang pertama, Sabat selalu dikaitkan dengan peristiwa Kejadian pasal 2, ayat 2 dan ayat 3. Apa yang terjadi di sana? Sabat adalah hari ke-7, dan pada hari ke-7 itu Allah berhenti dari pekerjaannya, menciptakan langit dan bumi. Maka hari ke-7 adalah hari perhentian. Jadi Sabat dikaitkan dengan perhentian. Lalu apa yang Allah lakukan di hari perhentian? Allah melihat seluruh ciptaannya dan kemudian berfirman, semua yang diciptakannya sungguh amat baik. Allah berhenti dan menikmati keindahan yang Dia ciptakan. Lalu kalimat yang kedua atau arti yang kedua, Sabat itu selalu dibandingkan dengan atau diartikan dengan peristiwa keluaran, di mana bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Tuhan berpesan kepada mereka, jangan lupakan hari Sabat. Kenapa? Hari Sabat dikaitkan dengan kemerdekaan, bahwa kamu tidak lagi jadi budak. Kamu sekarang ada di negeri yang baru. Dan di sepanjang perjalanan kamu tidak menanam, kamu tidak menabur benih, kamu dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kalau saudara misalkan baca nanti di Keluaran 16 ayat 22-23, maka di sana orang Israel disuruh berhenti di hari Sabat. Hari Sabat itu hari ke-7, tepatnya hari Sabtu kalau sekarang. Dan kemudian Tuhan itu berfirman kepada Musa, kalau hari Jumat atau sebelum Sabat, kamu kumpulkan roti mana 2 kali lipat. Saudara tahu, roti mana itu diambil pagi, busuk sore. Tapi kalau hari Jumat sebelum hari Sabat, roti itu tidak busuk sehari, dia 2 hari bisa dimakan. Dan kemudian Tuhan berfirman, ambil untuk 2 hari, sebab waktu hari Sabat kamu mesti berhenti. Ngapain? Mengenang kemerdekaan, mengingat kelepasan dan pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu memberikan kepadamu makanan kecukupan, tak perlu kau harus bekerja. Bahkan roti pun yang mestinya busuk sehari bisa dimakan 2 hari. Jadi kalau begitu, sekarang Tuhan berfirman, ingat, kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu bicara tentang ritme Tuhan, di mana Dia berhenti lalu menikmati dengan
sukacita apa yang hasil dia kerjakan. Di mana dia kemudian mengingatkan supaya Israel duduk lagi, berefleksi, mengenang bagaimana Tuhan memerdekakan dan bergantung kepada pemeliharaannya. Karena hari yang ketujuh mereka tidak perlu ambil mana, karena hari ketujuh tidak turun mana, tapi hari ketujuh Tuhan tetap kasih makan mana yang tidak busuk tadi. Jadi ini ritme Tuhan. Hari Sabat tidak lagi kita rayakan dalam konteks kita gereja. Dan saudara tidak perlu lagi kemudian berpikir bahwa Sabtu mesti menyendirikan waktu untuk Tuhan. Tidak harus itu. Tetapi saudara kalau mau mengasihi Tuhan, hiduplah dalam ritmenya Allah. Nah saudara perhatikan, kalau saudara itu lihat perjanjian baru, misalnya Efesus pasal 6 ayat 11, pasal 5 ayat 15 sampai 16, atau Kolose pasal 4 ayat 5. Di sana Paulus berkata bahwa waktu itu selalu diterjemahkan sebagai momen atau opportunity. Momen berarti momentum, opportunity berarti kesempatan. Maka momentum sekali terjadi, opportunity sekali terjadi. Tapi kalau saudara baca lanjutannya, momen dan opportunity ini selalu kemudian dirampas oleh dunia yang jahat ini. Begitu. Jadi setiap hari saudara punya momen dan opportunity. Tapi kita itu tidak menggunakannya. Kenapa? Karena kita itu tahu bahwa waktu yang tersisa ini adalah jahat, kata Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai ayat 17. Maka you mesti redeem, menebus waktu itu. Dengan apa? Dengan menggunakan waktu dengan bijaksana untuk memuliakan Allah. You punya 365 hari setahun. You punya 30 hari sebulan. You punya 60 menit 1 jam. Anda punya 60 detik per 1 menit. Pertanyaannya, apakah setiap detik, ke menit, ke jam, ke hari kamu memakainya dan menebusnya untuk memuliakan Tuhan? Tadi di awal saya bilang, berapa banyak kalian yang muda-muda nonton TikTok? Bahkan saya itu heran ya, karena banyak orang yang sudah mulai gila. Mereka bisa rekam TikToknya tuh nari-nari, padahal kita lewat di taman itu, di USU. Saya lewat ke USU itu banyak anak gadis-gadis nari-nari di situ. Ternyata rekaman TikTok. Kamu gunakan waktu hanya untuk TikTokan sehari 4 jam. You tidak bijaksana. You tidak hidup dalam ritme Tuhan. You gunakan nonton YouTube sehari lebih dari 5 jam. Kamu sia-siakan waktu begitu banyak. You tidak redeem God's time, waktunya Tuhan. Kamu itu bisa saja tidur dari jam 10 malam, bangun jam 10 pagi. Kamu adalah orang yang tidak mengasihi Allah. Karena kamu tidak bisa hidup dalam ritme waktunya Tuhan. Kalau Anda mau mengasihi Tuhan, hiduplah dalam ritmenya Allah. Di mana kamu mesti punya waktu untuk apa? Berhenti lalu mencari Tuhan dan mengucap syukur. Berhenti lalu mengingat Tuhan, berserah kepada Tuhan. Bahwa Allah adalah Allah yang sudah memerdekakan saya. Dan saya harus mengisi kemerdekaan dalam Tuhan ini dengan sesuatu yang berguna, bermakna. Pertanyaannya, seberapa banyak di antara saudara tidak menggunakan waktu ini dengan bijaksana? Yang adalah opportunity, kesempatan dari Allah. Dan kalau engkau melakukan itu, kamu tidak mengasihi Allah. Anda mau mengasihi Allah? Hiduplah dalam ritme waktunya Tuhan. Berhenti untuk menyembah Tuhan. Berhenti untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Berhenti untuk berpikir, apa yang mau kulakukan ke depan? Lebih baik lagi. Tadi saya bilang juga toh, ada loh drama Korea itu yang sampai 60 episode. Dan ada yang punya CD-nya itu lengkap. Kalau lewat satu,
rasanya cemasnya luar biasa. Memang drama Korea terkenal sekarang ya, menarik. Nggak tahu kalian yang ada di sini suka drama Korea enggak? Kayaknya salah satu dari kita ada yang penggemarnya. Saya selalu tergoda untuk ngomong drama Korea ini karena penggemarnya banyak sekali di Facebook. Mereka suka sekali cerita tentang keluarga, mereka suka cerita tentang romantika dan lain sebagainya. Lupa mereka tidak hidup lagi dalam ritme waktunya Tuhan. Mereka hidup dalam ritme kesenangannya sendiri. Nah, saudara, 4 hal itu yang saya mau sampaikan dalam perenungan hari ini. Mengasihi Allah, bagaimana caranya? Hiduplah dalam ritme waktu Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya? Muliakanlah reputasi Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya? Sembahlah Allah sejati, singkirkan semua patung-patung yang saudara anggap penting itu. Dan yang terakhir, loyallah kepada Allah yang hidup itu. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh diingatkan oleh firman-Mu 10 hukum Allah yang kadangkala kami hafal itu semua, tetapi kami jadikan itu sebagai konsumsi kognitif kami, sehingga ketika kami diminta menyebutkannya, kami bisa menyebutkannya. Tetapi ketika kami melihat jauh ke dalam, bahwa perjanjian itu sebetulnya perjanjian yang menuntut kami untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan, maka kami sejujurnya belum memiliki relasi yang akrab dan dekat dengan Allah. Masih banyak patung-patung yang kami punya dalam hidup kami, yang kami anggap berharga. Masih banyak Allah-Allah palsu yang kami percayai bisa menimbulkan rasa aman. Seringkali kami tidak loyal karena kami digoda oleh dunia ini dan mencintai diri kami sendiri. Bahkan seringkali kami tidak hidup di dalam ritme waktu Tuhan. Kami menggunakan waktu ini tanpa kebijaksanaan, sesuka-suka kami. Kami diingatkan bahwa kami harus hidup di dalam ritme itu. Bahkan kami menggunakan mulut kami untuk merusak reputasi Tuhan. Menggunakan kata-kata kami untuk merusak kebesaran nama Tuhan itu. Ampunilah kami Tuhan, kami orang-orang berdosa. Terus ingat-ingatkan kami dan bekerjalah Roh Kudus-Mu untuk menolong kami mengalahkan diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.